Kalau begitu, kita juga akan update terlebih dahulu pemirsa. Kita akan mengupdate informasi mengenai ini kasus yang cukup miris sebenarnya. Mungkin Anda juga sempat mendengarkan atau melihat informasi yang cukup viral di media sosial kemarin mengenai ada 3 remaja di Bitung, Sulawesi Utara yang kemudian harus berurusan dengan kepolisian. Karena apa? Menyiksa dan bahkan mempermainkan bayi layaknya boneka. Videonya yang kemarin sempat viral, ada 3 remaja yang kemudian bahkan melempar-lempar bayi yang kemudian direkam, bahkan mereka sambil tertawa. Entah apa yang kemudian terfikir di benak mereka begitu ya, bisa melakukan dan bahkan mempermainkan bayi seperti itu. Perbuatan 3 remaja ini juga viral di media sosial. Alasannya karena membujuk sang bayi agar berhenti menangis. Pertanyaannya, apakah hal itu merupakan salah satu cara terbaik untuk menghentikan bayi yang menangis? Atau justru kalau kita lihat di video, justru sang bayi tersebut nampak ketakutan pemirsa. Ketiganya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam penjara 3 tahun sesuai pasal 80 nomor 17 tahun 2016 dan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2022. Iya pemirsa, kita akan ajak Anda untuk mendalami hal ini karena kalau kita lihat sebenarnya kasus ini tidak layak lah untuk kemudian dijadikan guyonan, dijadikan bercandaan begitu oleh 3 remaja bahkan. Kita akan ajak Anda berbincang bersama Mbak Mei Fawuran, ini Kepala Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bitung. Selamat pagi Bu Meifa. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Maria. Iya Bu Meifa, kalau kita lihat videonya yang sempat viral kemarin bahkan beberapa komentar dari netizen begitu. Intinya mereka kita sepakat lah, miris sekali melihat ketiga anak tersebut kemudian mempermainkan seorang bayi yang bahkan justru bukan menenangkan sang bayi tapi justru bayi tersebut nampak ketakutan Ibu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu update-nya hingga pagi hari ini terhadap ketiga remaja tersebut, kronologinya bagaimana Bu? Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dipercayakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, izin menginformasikan terkait dengan video viral yang kemarin ditonton oleh banyak netizen. Iya Bu. Apapun alasannya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan atau perlakuan salah tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Karena itu sewaktu melihat video singkat viral itu, saya sangat mengecam, saya sangat membidas, saya sangat mengutuki dan langsung turun lapangan dengan tim. Tetapi kemudian di lokasi kemarahan saya sedikit berubah menjadi rasa kasihan. Karena bayi yang korban yang saya temui ketika saya ajak untuk dipeluk, ketika saya ajak untuk bersama dengan saya mau gendong bayi korban ini. Si korban justru menyerahkan dirinya untuk digendong oleh si pelaku. Tetapi kemudian saya penasaran dan saya memaksakan diri untuk dapat menggendong anak ini dengan maksud agar saya bisa melihat keberadaannya. Apakah ada tanda-tanda kekerasan? Apakah ada sedikit meninggalkan bekas ketika anak ini dilempar-lempar begitu ya Bu ya? Dilempar-lempar ya. Tetapi sewaktu saya buka bajunya, saya rentangkan tangannya, saya lihat kakinya sampai punggungnya, tidak ada tanda-tanda seperti itu, tidak ada memar, tidak ada dan tidak terlihat trauma dari si anak, dari si korban. Dan kemudian saya serahkan kepada oma. Justru anak ini lebih senang ke pelaku. Dan karena itu saya kembali merasa iba oleh karena
si pelaku ternyata juga adalah orang yang berjasa menjaga kakaknya yang dititipkan oleh orang tuanya kepada orang tua si pelaku. Jadi ada kakak si korban yang juga dititipkan kepada pelaku. Bu Dan Meifa, karena itu, ya, maaf Bu, saya potong. Jadi sebenarnya pelaku ini siapa, Bu? Ketiga remaja ini siapa? Hubungan kedekatan dengan keluarga korban misalnya? ya, jadi ketiga pelaku ini sebenarnya adalah para tetangga yang juga membantu dan berjasa menyuapi bayi setiap pagi, memandikan si bayi, tetapi juga mengajak jalan-jalan si bayi. Jadi ketiga pelaku ini adalah orang-orang yang juga membantu keluarga dan membantu si korban. Oleh karena ternyata setelah kami visit home, kami dan tim mendapati keluarga ini, keluarga pendeta, dan kemudian ternyata di dalamnya ada anak disabilitas yang diurus juga oleh keluarga, ada orang tua, dan karena itu memang perlu bantuan dari tetangga. Dan tiga pelaku ini sebenarnya adalah para tetangga yang sering membantu dan turut berjasa dalam membesarkan anak-anak yang dititipkan oleh sang ibu. Iya. Dan karena itu saya yang tadinya membidas, tadinya mengutuki, akhirnya merasa kasihan. Iya. Karena informasi yang saya terima dan yang saya lihat, mereka sebenarnya membuat aksi yang membahayakan dengan maksud untuk bersenda gurau, tetapi gurauan yang berlebihan dan akhirnya seperti ini. Iya, baik. Bu Meifa, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak tentunya, apa yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat agar hal-hal serupa kemudian tidak dijadikan permainan, guyonan, dan juga hal serupa tidak kembali terulang, Bu Meifa? Iya, jadi diinformasikan, disampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjerat pelaku bukan hanya pelaku kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis. Karena memang setelah ada komunikasi antara kami dengan keluarga mengetahui bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi mereka tidak mengetahui kalau gurauan mereka akan dijerat dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan karena itu kami sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak akan lebih intens lagi mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Dan kemudian akan menyampaikan kepada masyarakat tetapi juga kepada orang tua untuk pemenuhan hak terhadap anak. Karena yang saya dapati ternyata anak yang dititipkan ini adalah dua anak yang belum terdata belum mempunyai nomor induk kependudukan dan juga belum mendapatkan hak sipil berupa akte kelahiran. Oleh karena itu saya mengharapkan sang ibu akan datang menjemput anak-anak untuk memenuhi hak sipil anak. Oleh karena kami pemerintah Kota Bitung telah berkoordinasi dan mau bermaksud untuk menyelesaikan dan memenuhi hak anak ini, tetapi kami terkendala oleh karena orang tua tidak terdaftar sebagai masyarakat di Kota Bitung, tetapi juga anak ini tidak dipenuhi hak sipilnya. Karena itu kami berharap sekiranya
sang ibu segera menjemput anak-anak ini untuk pemenuhan hak sipil dari kedua anaknya. Paling tidak kita sepakat lah Bu ya, agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Terima kasih Bu Mei Fauran, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bitung. Salam sehat Bu, salam untuk jajaran di sana. Terima kasih.